Kita lanjutkan dialog bersama Aris Merdeka Sirait dan juga Monica. Saya ke Ibu Monica. Ibu Monica, saat ini kalau misalnya Anda bayangkan memang anak ini sudah menerima kekerasan seksual sejak usia 6 tahun hingga saat ini usia 12 tahun. Berpindah-pindah keluarga namun tetap selalu menjadi korban kekerasan seksual oleh keluarganya, bahkan terakhir dijual oleh salah satu anggota keluarganya. Seperti apa pemulihan yang bisa ia terima hingga akhirnya bisa masuk ke masyarakat? Pemulihan yang diterima ini bisa sangat panjang ya, karena memang durasi dan frekuensi intensitas pelecehan, kekerasan yang dialami ini sangat panjang. Jadi memang pemulihannya ini, membayangkannya saja sangat sulit karena pada anak-anak yang tidak mengalami korban kekerasan pun mereka yang memiliki rasa percaya diri rendah misalnya, ini melakukan pemulihannya saja menjadi hal yang sangat menantang. Apalagi jika anak ini mengalami kekerasan, terlebih kekerasan seksual, 1 kekerasan seksual, 2 berlangsung sudah sangat panjang, 3 dilakukan oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi dia. Sehingga dampaknya menjadi berkali-kali lipat dan pemulihan psikologisnya ini bisa dibilang belum dapat kita prediksi berapa lamanya. Karena sangat tergantung dari lingkungan dia saat ini dan diri dia saat ini juga gitu. Pak Aris, kalau misalnya Anda menerima informasi kondisi korban, apakah masih memungkinkan untuk bisa direhabilitasi saat ini? Ya, jadi tim investigasi dan litigasi kita yang ada di Medan saat ini terus-menerus melakukan pendampingan, dan saya kira apa yang terjadi, yang dirasakan oleh korban saat ini cukup memprihatinkan sekali, karena ternyata menurut medis sudah positif HIV. Nah, penanganan HIV di Indonesia saja masih belum sempurna, apalagi ini dialami oleh anak-anak. Tapi lepas dari situ, saya berharap Poltabes Medan ya ini bisa menjerat pelaku-pelaku orang terdekat, termasuk pacar dari ibunya, ketika ibunya masih hidup, lalu keluarga terdekat adalah kakeknya lagi, maka ini bisa diancam dengan Undang-Undang 17 tahun 2016 dengan hukuman seumur hidup ya. Karena apa? Karena dilakukan oleh orang terdekat yang harus mengayomi, apalagi menjual ke hidung belang dan sebagainya. Saya kira ini yang menjadi fokus kita, supaya anak-anak ini mendapatkan pelayanan medis untuk penyembuhan katakanlah HIV/AIDS yang dinyatakan positif. Tetapi juga Komnas Perlindungan Anak akan memberikan tim psikolog ya, bekerja sama tentu dengan Poltabes Medan, dan saya kira kita dalam waktu dekat nanti akan bertemu dengan korban supaya kita assessment apa yang akan dibutuhkan pendampingannya, seperti yang disebutkan tadi, itu artinya penyembuhannya itu sesuai dengan kondisi anak itu sendiri. Jadi Komnas Perlindungan Anak nanti akan berkoordinasi dengan Poltabes Medan agar segera menangkap pelaku, baik itu pacar dari ibunya, mendiang ibunya, dan saya masih terus akan mencari dan mengejar orang tua ayah kandungnya yang disinyalir masih hidup, karena hanya persoalan-persoalan ekonomi saja yang membuatnya. Saya kira itu yang ingin kita lakukan, dan saya besok akan segera mungkin ke Medan untuk melakukan koordinasi dengan pendamping atau pekerja-pekerja perlindungan anak di sana, termasuk Poltabes Medan. Baik, Ibu Monica, kalau misalnya dilihat anak ini sudah mengalami kekerasan sejak usia dini, dioper-oper, Ibu dan bapaknya pun tidak memberikan perhatian yang cukup sebagai seorang orang tua. Ini sekarang dia harus hidup sama siapa untuk bisa akhirnya bisa normal? Siapa yang bisa merawat dia supaya nanti bisa melalui ini semua? Nah, untuk menentukan siapa yang bisa melakukan perawatan terhadap dia, tentunya perlu dilakukan assessment lebih lanjut juga. Siapa yang bisa melakukan pendekatan terhadap dia, siapa yang bisa memenuhi kebutuhan dia pada saat ini, terutama adalah pemulihan kondisi fisik terlebih dahulu. Setelah itu
orang yang mendampingi juga perlu melakukan pemulihan psikologis. Melakukan pemulihan psikologis itu dimulai dari mana? Dari supaya si anak tumbuh rasa aman, rasa dicintai, bahwa traumanya ini, pengalaman buruknya ini tidak terulang. Siapa yang bisa melakukan? Tentu kita harus melakukan serangkaian proses assessment, bekerja sama juga dengan KPAI ya Pak Aris ya. Baik, Ibu Monika, sejauh ini apa yang membuat sesama anggota keluarga ini tega melakukan itu? Apalagi yang terakhir saat dirawat oleh keluarganya yang lain itu malah dijual. Ya, di dalam psikologi ada sebuah gangguan perilaku seksual yang kita sebut dengan pedofilia. Tapi di luar itu juga ada mungkin juga terjadi desakan ekonomi, itu juga bisa menjadi motif dari kejadian ini. Baik. Untuk mengetahui motifnya tentu harus kita gali lagi lebih lanjut. Baik, kita langsung bertanya, kebetulan sudah terhubung juga bersama kami kuasa hukum korban Bapak Arianto Nazara. Pak Arianto, kalau misalnya dilihat dari kondisi keluarga JA atau keluarga korban, apa sih yang sebenarnya menjadi motif utama hingga akhirnya anak ini sudah menerima kekerasan sejak kecil, kekerasan seksual? Baik, terima kasih. Untuk korban sendiri, ibunya tidak ada, udah meninggal dunia, dan ayahnya tidak tahu di mana keberadaan sampai sekarang, sehingga korban tinggal sendiri bersama neneknya sendiri. Baik, anggota keluarga yang menjual ke pria hidung belang itu siapa, Pak Arianto? Sepengetahuan kita, waktu kami tanya kepada korban, yang kami duga adalah teman neneknya sendiri. Teman neneknya? Ya. Dalam kondisi neneknya tahu atau tidak, Pak? Waktu kita tanya sama neneknya, dia tidak mengetahui. Baik, Pak Aris mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Aris langsung ke kuasa hukum korban, Pak Aris. Ya, saya kira saya berharap Komnas Perlindungan Anak mari kita mendorong dan bantu agar orang tua kandungnya yang saat ini seperti yang dikatakan Pak Arianto tadi bahwa masih disinyalir masih hidup, maka kita harus minta orang tuanya datang ke Medan untuk menemui korban. Yang kedua, Pak Arianto, saya berharap kita bisa berkoordinasi segera mungkin menangkap termasuk pacar dari mendiang atau almarhum ibu dari korban, lalu kakek nenek dan orang yang menjual mucikari yang kami tahu bahwa itu adalah bagian dari keluarga itu sendiri. Jadi keluarga dari adik neneknya itu, kakeknya itu yang menjual kepada atau katakan dijual untuk perbudakan seks yang dilakukan masih ada orang terdekat. Maka saya berharap selain dia dihukum maksimal 20 tahun tetapi bisa ditambahkan sepertiga dari pidana pokoknya agar bisa diancam hukuman seumur hidup. Karena apa? Karena itu dilakukan oleh orang terdekat. Tapi yang terpenting termasuk 2 orang yang disinyalir pacar dari almarhum ibunya, kakek, mucikari dan sebagainya harus segera mungkin kita mendorong saling bahu-membahu agar Poltabes Medan segera menangkap dan menahan dengan menjerat Undang-Undang 17 tahun 2016 karena ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, keji dan biadab. Tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan Bung Arianto dengan para pekerja perlindungan anak termasuk perwakilan Komnas Perlindungan Anak di Sumatera Utara. Jadi saya kira itu Pak Arianto, saya berharap besok kita akan bertemu untuk mendiskusikan itu, mencari langkah-langkah hukumnya termasuk bagaimana langkah-langkah strategis untuk pemulihan korban, untuk kita berharap bahwa Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Medan harus bertanggung jawab dan take over kasus ini karena anak ini adalah yatim piatu, apalagi dia positif HIV/AIDS, maka Dinas Kesehatan kita berharap akan take over kasus ini. Baik, Pak Arianto, terakhir seperti apa kondisi psikologis korban saat ini terbaru, terkini? Untuk saat ini kondisi korban dalam keadaan baik, namun tetap dia dipantau oleh pihak komunitas Fortune untuk menjaga perawatannya.
Tapi kalau psikolognya memang masih terganggu. Baik, Ibu Monika, apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini setidaknya agar korban bisa berbicara secara normal, secara jelas dan secara baik untuk menceritakan seperti apa kronologis kasus yang menimpa dirinya? Ya, yang pertama yang bisa dilakukan tentu adalah membina kepercayaan pada si anak. Jadi saya menyarankan, menghimbau bagi psikolog yang saat ini sedang berada di sana atau siapapun yang sedang ada di sana mendampingi anak untuk memulihkan kondisi psikologisnya, yang terpenting pada saat ini adalah berada di sampingnya terlebih dahulu. Walaupun anak tidak banyak merespon misalnya, dengan ada di sampingnya, anak akan tahu bahwa orang ini peduli dengan dia, orang ini punya ketulusan dengan dia. Lambat laun anak akan mulai berbicara. Mungkin tidak berbicara tentang kasus yang terjadi, tapi dia akan berbicara mengenai apa saja yang ada di pikirannya dia, dan jika dia sudah mulai berbicara itu menunjukkan adanya progres, improvement, bahwa si anak telah mengembangkan rasa aman, rasa percaya dengan sosok yang mendampinginya tersebut. Baik, terima kasih Bu Monika, Pak Arianto, Pak Aris Merdeka Sirait. Kita harap anak ini bisa secara psikologis bisa kembali normal dan kembali sehat meskipun telah mengidap HIV dan bisa kembali ke masyarakat. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu telah bergabung bersama kami di iNewsroom.